itu sangat benar-benar digandrungi. Larinya ke balapan liar, ya kan? Terus larinya ke narkoba lah. Perbedaan dari dunia otomotif ke entrepreneur bisnis terus ke partai. Dan saya ingin berbuat. Walaupun nggak sehebat orangnya, ini saya ingin berbuat. Inilah Mang Leh, mobil saya dalam mengikuti event dari tahun 96 sampai sekarang dan banyak membawakan piala, membawa nama Sumatera Selatan untuk di dunia off-roader. Dan saya menyintai mobil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan channel tempat cerita Wong Hebat, yakni channel Cerita Mang Leh. Dan hari ini yang kita hadirkan di channel ini adalah sosok yang juga hebat. Beliau adalah Haji Ishak Yusuf SEMBA atau yang sering kita kenal dengan Kak Yan Najib. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Yan? Alhamdulillah. Masih energik? Alhamdulillah. Masih semangat. Masih semangat. Oke. Dan dulu Bang Leh, hari ini kita akan mengulik sosok Kak Yan Najib ini mulai dari kecil hingga sekarang. Yang terpenting adalah bagaimana kita nanti akan mengambil inspirasi tentang sosok beliau yang legendaris di dunia otomotif, juga sukses di dunia usaha. Kak Yan Najib lahir tahun berapa kayaknya? Tahun 1958, 11 Mei. 1958, 11 Mei di Bandung. Di Bandung, Jawa Barat. Oh, ya. Berarti dulu SD juga di Bandung, Pak? Kayak TK saya sudah di Palembang. TK sudah di Palembang. Jadi waktu TK 0 saya di Bandung. Kok bisa lahir di Bandung, TK-nya di Palembang? Karena orang tua saya tadinya di Bandung, kerja di Bandung dan pindah ke Palembang, dan kita satu keluarga pindah ke Palembang semua. Mungkin bisa dikasih tahu siapa nama ayah Kak? Nama ayah saya HM Yusuf Najib. HM Yusuf Najib. Dan nama ibu saya Haji Thaibah, almarhum dan almarhumah. Oh, dua-duanya udah almarhum dan almarhumah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Amin. Kak Yan, TK di Palembang, kemudian SD saya di Sapirius. Dan melanjutkan SMP-nya saya di Jakarta, SMP 11 Kebayoran, dan SMA-nya SMA 9 Bulungan. SMP dan SMA di Jakarta. Artinya pindah dari Palembang ke Jakarta. Itu juga karena ikut orang tua pindah tugas atau gimana? Tidak. Jadi saya sekolah pindah ke Jakarta itu untuk melakukan perubahan suasana lah. Jadi selama ini di Palembang dan pengen ke Jakarta dan berubah suasana, dan akhirnya SMP SMA di sana. Oh ya. Terus kuliah saya kembali lagi tamat saya tahun 1977, saya pindah ke Palembang dan masuk Universitas Wijaya di ekonomi. Oh, kalau sekarang namanya studi pembangunan, kalau dulu ekonomi umum. Jadi masuk tahun 1977. 77. Itu dulu Mang Leh kayaknya banyak yang bermain di zaman itu. Boleh diceritakan mungkin ada teman-teman waktu sekolah maupun kuliah yang masih ingat waktu itu kayaknya? Ya, teman-temannya itu ya ada beberapa yang artinya sekarang udah masih berkiprah ya. Masih berkiprah. Seperti Pak Edi Santana. Oh ya, itu teman main ya, di SMP, SMA dan juga di partai kan. Pak Syaril Usman ya. Kita juga di mantan gubernur main di otomotif. Oh. Misalnya juga Pak Darman Syah Jumala.
Siapa itu Pak? Itu Pak Darsawan Jumala, tahu kan Pak? Kalau tidak salah dubes itu ya? Ya Dubes di Wina. Oh iya pernah berapa kali ke kantor gubernur waktu itu Ya. Dan yang lain itu kawan kuliah ya kalau kawan kuliah. kawan kuliah termasuk yang Termasuk Pak Budi Sumadi. Budi Itu Sumadi. TK dengan saya. menteri Ya, karena menteri dekat rumah perhubungan. kita ya, Oh. dekat rumah. Oh luar biasa ini teman-temannya ya. Jadi kebenaran kita deketan rumah, orang tua kenal dari tentara. Jadi dari orang tua turun lagi ke anak. Nah, jadi tahu-tahu sekarang sudah pada jadi orang semua. Tapi masih menjaga komunikasi dengan Masih. ini luar biasa meskipun sudah lama tapi berkat pertemanan yang dekat tadi masih terjaga komunikasi. Alhamdulillah. Kak Ian, dengar Kak Ian ini bisa disebut sebagai sosok legendaris di dunia otomotif, khususnya sebagai crosser dan off-roader. Bisa diceritakan asal mulanya Kak Ian kok bisa kemudian senang dan menekuni dunia otomotif? Ya, saya rasa saya juga bertanya-tanya kenapa saya sekarang duduk di dunia otomotif lebih getol daripada tempat lain. Dan ini saya rasa saya otodidak karena saya dari main sepeda itu udah juara di 17 Agustus, terus main motor, nggak punya motor dipinjemin, dan akhirnya ada seleksi pembalap motocross dari Jakarta dan dari pabrik Yamaha, salah satunya Iwao dan Kawachi dari Jepang, dan saya terpilih. Ya, akhirnya saya dikontrak sama Tamrin Brothers. Oke, sebentar. Kak Ian waktu itu posisinya di mana? Di Jakarta atau Di Palembang? di Palembang? Wah, ini luar biasa. Artinya walaupun kita di daerah ya, tapi bisa diteropong, dibidik oleh apa tadi dari Jepang, mencari bibit. Ya. Nah, kebenaran teman-teman mendorong ya, kamu bisa ya. Akhirnya kita coba. Saya coba ya, akhirnya bisa. Ya. Artinya disitulah mungkin tumbuhnya saya di dunia otomotif. Waktu itu di roda 2 motocross. Motocross. Oh, motocross itu yang kayak trail-trailan itu kali ya? Ya, motocross dulu trail dan sekarang ya motocross lah namanya. Oh, motocross. Kemudian mungkin bisa diceritakan Kak Ian. Waktu itu Kak Ian ini merasa percaya diri tidak untuk kemudian menjadi sosok yang sukses di dunia motocross tadi. Jadi saya sebenarnya di otomotif itu hanya untuk pergaulan, tapi saya utamakan itu untuk pendidikan. Jadi utama saya pendidikan, makanya kadang-kadang harus bisa membagi waktu, antara mau bermain motor dan ini study gitu. Ya. Dan ini susah membagi waktunya, dan diperlukan kedisiplinan. Waktu itu ketika aktif-aktifnya di dunia otomotif cross tadi ya, motocross, kalian masih kuliah kalau itu? Masih kuliah. Masih kuliah. Artinya karena bisa membagi waktu itu akhirnya tidak mengganggu ya? Ya jadi terganggu juga. Terganggu juga sebenarnya. Sekolahnya terganggu, banyak juga ini. Jadi orang tamatnya 6 tahun, kita 7 tahun. Tapi ada alasannya kan, walaupun lambat tamat, tapi karena kita juga profesional di dunia motor. Tapi yang penting tamat ya. Bisa diceritakan ke dulur Mangleh Kak Ian soal prestasi Kak Ian di dunia otomotif, khususnya motocross tadi, level apa yang pernah dicapai? Jadi motocross itu waktu itu di zamannya tahun 70-an itu memang artinya olahraga motocross yang digandrungi dan disenangi oleh masyarakat banyak. Waktu itu sudah digandrungi ya? Ya.
Nah, di situ ada namanya The Legend Motocross Indonesia, namanya Popo Hartopo. Popo Hartopo, Ya, The sekarang Legend. almarhum. Nah, di situ mereka melakukan kejuaraan-kejuaraan di daerah. Oke. Dan waktu tahun 70-an itu, motocross itu sangat benar-benar digandrungi. Dan penontonnya sampai ribuan bisa nonton dalam satu event. Nah, sekarang sudah beda, sudah banyak artinya olahraga otomotif yang lain. Nah, saya rasa disitulah motocross dikenal. Sempat naik panggung dan memegang piala dari motocross. Saya rasa saya lupa, udah banyak sekali yang karena banyak ini lupa. Tapi mungkin ada yang paling berkesan itu. Saya berkesan itu dapat satu penghargaan dari waktu itu Mr. Iwao. Mr. Iwao. Ya, ranking 9 dunia yang memberikan sertifikat ke saya bahwa kamu layak lah untuk main motocross. Waktu itu dia datang ke Palembang. Nah, itu saya ingat sekali itu. Ya, waktu itu selain Kak Yan ada yang diteropong oleh Iwao? Ada beberapa, misalnya seperti Kuncoro ya. Kuncoro dan ada Akyong. Nah, itu teman-teman yang masih saya ingat. Oh, iya. Nah, Kak Yan tadi seperti yang saya sampaikan, selain The Legend of Crosser, juga The Legend of Off-roader, khususnya di Sumatera Selatan. Orang kan mungkin bertanya, kok bisa ya? Tadi taruhlah kan sudah berangkat dari kebiasaan main sepeda, kemudian naik ke cross, dan belakangan kabarnya juga menekuni off-roader. Bahkan ada beberapa event yang sudah pernah diikuti. Bisa diceritakan ke dulu kan? Iya, waktu saya di Palembang, setelah saya pulang dari Jakarta dan tadinya saya di luar, dan saya kembali ke Palembang tahun 96. Saya pikir apa yang saya lakukan di sini kan? Yang saya lakukan yaitu karena jiwa saya jiwa otomotif, saya melihat ada peluang untuk bermain off-road di Sumatera Selatan karena medannya memang banyak rawa-rawa dan masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk berwisata dan melihat daerah-daerah terpencil di dalam. Nah, saya lakukan itu dan dengan teman-teman ialah berdirilah namanya IOF, Indonesian Off-Road Federation, yang berkiblat ke Amerika, itu 4x4 World Council. Nah, dari situlah itu kita tingkat nasional waktu itu ya? Itu ya untuk satu wadah untuk otomotif ya, khususnya untuk off-road ya. Waktu itu berarti belum ada kegiatan-kegiatan off-road sebelum dibentuk IOF tadi atau gimana? Kita dulu ada yang namanya adventure. Jadi adventure itu kita berjalan di luar badan jalan. Jadi tidak di aspal tapi di daerah tanah dan lumpur, dan kita cari jalan sendiri. Dan itu mungkin kalau dilihat dari segi kesenangannya itu saya rasa itu hobi ya. Karena orang mau jalan cari yang bagus, kok ini cari yang jalan yang nggak ada jalan kan. Tapi kan berikutnya off-road itu menjadi sebuah event yang diperlombakan. Bahkan Kak Yan kalau tidak salah sempat berapa kali ikut event itu? Iya, jadi dengan berjalannya perkembangan off-road, akhirnya kita main itu disponsori. Salah satunya yang sponsori itu dari Pertamina, karena dia juga punya kepentingan di dunia otomotif, ya masalah pelumas, BBM, dan juga kita sempat juga bekerjasama dengan Bank Sumsel. Bank Sumsel support kita, dan akhirnya saya kawinkan permainan ini dengan bisnis saya sendiri.
bisa dikawinkan dengan Bisnis saya sendiri. kemudian dikembangkan ya. Dari riwayat yang sempat saya baca, kayaknya pernah ikut event yang sampai ke India. Itu event apa tuh? Kita pernah rally, the first rally ASEAN yang startnya di India, Guwahati. Oh, Itu selama sebulan setengah, oke. dan kita disponsorin sama Tata dan Mahendra. Jadi mobilnya disponsorin dari India. Oh, Dan itu melewati 10 negara. pada 10 negara. 10 negara, dan kita diterima di Vientiane oleh kepala negara 10 negara, bahwa India itu merasakan bahwa ke depan itu ada Iran, mungkin keadaan yang kurang stabil, dan dia melihat perkembangan ke belakang, ada ASEAN, itu ada Indonesia, ya kan, ada Singapura, ada Thailand, ya kan, yang bisa berkembang. Akhirnya mereka buat satu event besar untuk sama-sama melakukan pertemuan-pertemuan yang melalui otomotif, agar supaya kepala negara bisa berkumpul di Vientiane. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk membesarkan negara Asia sebagai negara yang sekarang ini Asia ini negara yang sudah artinya meninggalkan Eropa, saya rasa sekarang. Teknologinya dan Amerika juga udah bisa disaingi, saya rasa. Jadi luar biasa kayak pengalaman termasuk inisiasinya di dunia otomotif tidak diragukan lagi. Bahkan beliau juga sempat menjadi ketua IMI Sumatera Selatan Ya. tahun 2002 sampai 2004. 2024. Nah, Kak Ian, pengalaman Kak Ian sebagai ketua IMI Sumsel 2002 sampai 2004. Mungkin dulu Manglen ingin bertanya nih, Kak Ian, kira-kira Sumsel ini potensi tidak sih di dunia olahraga otomotif ini? Sebenarnya Sumatera Selatan ini banyak bakat-bakat, artinya pembalap-pembalap. Ya. Nah, tinggal tergantung dari organisasinya. Organisasi ini, Ikatan Motor Indonesia ini kan terdiri dari roda 2 dan roda 4. Dan disinilah pentingnya figur atau ketua ini untuk mengembangkan di dunia otomotif ini, agar supaya adanya kejuaraan-kejuaraan misalnya grass track, road race atau motocross, atau rally wisata, ya, atau off-road, agar supaya masyarakat anak-anak muda ini dapat artinya jalan yang benar lah gitu. Jadi tidak larinya ke balapan liar, ya kan? Terus larinya ke narkoba. Dan di sini sebenarnya di ini itu bisa membentuk karakter anak-anak atau manusianya untuk disiplin bisa terbentuk. Bisa ya, dari misalnya dari waktu mereka menghargai, dari persiapan untuk melakukan balapan. Oh iya. Dia harus disiplin, dan Kalau nggak disiplin tertinggal ya. Ya. Habis. Ya. Iya. Dan juga harus safety. Aman. Nyaman. Aman. Kak Ian, penilaian Kak Ian sendiri terhadap dunia otomotif Sumsel saat ini, sejauh mana perkembangannya, termasuk kalau kita bicara bahwa pembinaan olahraga itu juga tidak bisa lepas dari pemerintah daerah, itu manunya anu Palembang sekarang ini. Ini juga saya rasa di Sumatera Selatan ini kan daerahnya cukup luas ya. Dan potensi daerah ini bisa dikembangkan. Seperti kalau Jawa Barat kan penduduknya sampai 51 juta kan banyak. Ya, kita tidak bisa menyaingi Jawa Barat atau Jawa Timur ya. Karena mereka manusianya banyak. Nah, tapi kalau untuk potensi artinya tempat, potensi artinya dana, saya rasa Sumatera Selatan
tidak kalah daripada Jawa. Tinggal bagaimana organisasi Ikatan Motor Indonesia ini Ya. dapat tepat dengan orang yang ditunjuk dan orang yang hobi. Jadi yang orang hobi yang di otomotif ini harus berani, punya uang, dan Oke. harus agak gila dikit lah. Agak gila dikit. Ya, dalam arti gila positif lah ya. Ya, gila positif ya. Oke Kak Yan, tadi sudah bicara panjang lebar tentang hobi sekaligus pengalaman yang prestasi dari Kak Yan di dunia otomotif. Nah, kita sekarang melihat Kak Yan sebagai sosok pengusaha. Orang pasti ingin dapat ceritanya dari Kak Yan langsung. Kok bisa kemudian Kak Yan yang tadinya hobi di dunia ataupun gila di dunia otomotif sebagai crosser atau off-roader, kemudian katakanlah sekarang sukses di dunia usaha. Kalau tidak salah ada 2 usaha yang kelihatan saat ini sebagai sosok usaha. Kak Yan punya SPBU, Kak Yan ya, punya juga bengkel pas. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak Yan. Ya, saya merasa ini saya cuma berbagi pengalaman saja. Oh ya, ini Yang lebih hebat dari saya banyak. ya. Tapi ini pengalaman saya dan mungkin bisa juga untuk bermanfaat bagi yang muda-muda juga. Memang saya bergerak ini tanpa saya duga-duga juga, karena saya bergerak basically-nya saya tuh orang otomotif. Betul. Jadi dari balapan. Sepanjang saya dalam pendidikan sekolah juga dulu banyak balapan, hampir separuh-separuh. Balapan sekolah lagi. Nah, tapi saya tekun dan saya yakin bahwa dengan sekolah itu akan mengalahkan olahraga saya. Saya harus menimba ilmu. Oke. Jadi ilmu itu sangat penting karena ilmu tidak bisa diambil, dicuri. Saking percaya itu Kak Yan sempat kuliah ke Amerika kalau nggak salah. Benar, saya waktu itu saya kerja di DKI Sebagai PNS. sebagai PNS Oh, baru tahu kalau pernah PNS. dalam tahun 86 sampai 90. Oke. Saya di staf Gubernur Bidang Ekbang, waktu itu Pak R. Suprapto dan Pak Bunyamin Ramto, dan saya pengen sekolah dan akhirnya saya sekolah ke Washington DC. Tahun 95 saya pulang dan saya disuruh kembali lagi ke DKI. Saya memutuskan bahwa saya ingin di Palembang. Saya pengen ngembangin Palembang dan kebenaran orang tua saya juga udah pensiun. Alangkah baiknya kakak-kakak saya udah di Jakarta semua, saya ke Palembang. Dan disitulah saya punya pengembangan SPBU, ya, dan juga saya buka bengkel. SPBU saya bangun tahun 90 dan bengkel tahun 98 waktu Krismon. Mengembangkan SPBU dan bengkel setelah ke Palembang, secara otomatis berhenti dari PNS di Pemprov DKI Jakarta. Ya. Waktu itu golongan 3B. wah ini luar biasa, sudah tinggi, kapan bertahan. Amin. Tapi itulah pilihan itu kayaknya deh. Ya, pilihan Dan itu. ternyata pilihan yang dilakukan dan diambil sukses. Amin. Nah, kemudian waktu itu berani berkecimpung di dunia usaha. Apa sih yang membuat kalian yakin? Kembali lagi dari background, nggak banyak orang yang artinya bisa jatuh bangun lagi. Jadi saya anggap dunia otomotif itulah yang membentuk diri saya sekarang. Ya kan, jadi harus kerja keras, Oke, kerja keras, disiplin, tekun. Termasuk tahan banting tadi ya? Ya itulah. karena terlatih seperti itu. Akhirnya ya dengan bisnis ini yang tahun 98 saya Krismon, sampai saya tidak bisa membangun bengkel lagi karena saya pinjaman uang dari bank ya, dan saya minta tambah.
Dan waktu itu dolar waktu itu 2.500 melonjak sampai 18.000. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu dengan keadaan yang memang sangat sulit. Nah, jadi sekarang aja mudah-mudahan ya dengan bertahan aja saya sudah bersyukur kepada Allah sampai bisa bertahan sampai Bisa sekarang. bertahan sekarang ya. Ya, Termasuk bengkelnya juga masih bertahan ya. amin, amin. Iya, artinya tidak mudah di tengah krisis, bisnis kalian masih bertahan ya sampai sekarang. Nah, oke Kak Yan, ngomong-ngomong istri Kak Yan tuh kabarnya juga apa pebalap juga ya Kak Yan? Kebenaran waktu saya di ini, saya sering bikin event. Oh, Saya ketemu istri saya itu, dia seorang dragster nasional. oh gitu. Nah, akhirnya ketemu di situ dan jadi mendampingi hidup saya. Sampai sekarang. baru tahu ya, dulu pasti baru tahu kan ternyata istri kalian juga mantan pebalap. Iya. Oh, oke. Kak Yan, ini kan menarik gitu kalau mengulik riwayat hidup Kak Yan. Jadi setelah sukses di dunia pembalap, kemudian buka usaha, terakhir juga saya dengar-dengar aktif di partai politik. Kalau tidak salah satu wakil ketua di kita ada yang ingin diperjuangkan ketika Kak Yan memutuskan diri untuk bergabung di sebuah parpol. Ya, ini satu perbedaan dari dunia otomotif ke entrepreneur bisnis terus ke partai. Oh, Dan saya terus terang aja banyak juga dapat pelajaran-pelajaran juga dari Pak Edi Santana. Karena saya sering jalan, sering menemani beliau. Dan sekarang dipercayakan ke salah satu wakil ketua di salah satu partai lah. Salah satu partai. Saya ingin bahwa apa yang saya dapat ini saya bisa abdikan ke masyarakat. Saya ingin berbuat. ingin berbuat. Walaupun nggak sehebat orang yang ini, saya ingin berbuat. Dan saya ingin merasakan gimana sih saya sebagai wakil rakyat. Gitu. Selama ini saya merasakan saya jadi pembalap, Ya. kan, terus hidupnya memang berjuang sendiri, terus jadi entrepreneur, ya kan, dan di lingkungan saya itu lingkungan otomotif semua. Nah, saya pengen berbuat. Nah, mungkin ini yang mudah-mudahan bisa terkabul dan supaya saya dapat bisa melakukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini luar biasa kayaknya. Mudah-mudahan niat baiknya tadi Amin. diaminkan oleh dulur Mangleh dan diri Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil rakyat yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Nah, dulur Mangleh, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita bicara dengan Kak Yan Najib. Sebenarnya masih banyak yang akan kita ulik, tapi apa daya kita dibatasi oleh waktu. Intinya apa yang bisa kita ambil dari beliau adalah ketekunan, kerja keras, dan berani menghadapi tantangan itu menjadi kunci seseorang untuk sukses, termasuk yang bisa kita lihat pada keberhasilan usaha Kak Yan saat ini. Terima kasih atas perhatian kita semua, mudah-mudahan kita bisa ketemu di channel dengan topik yang lebih menarik. Salam sukses. Terima kasih Kak Yan. Assalamualaikum. Terima kasih.